Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, dan bagi yang sedang menunaikan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, hari ini saya coba tayangkan satu hal yang mungkin bisa saya jelaskan terkait dengan saat saya pertama kali masuk di dalam komunitas YouTube, kemudian bergabung dalam YouTube, dan kemudian bagaimana saya memperoleh pin AdSense ini ya teman-teman sekalian. Jadi ini teman-teman sekalian, kalau kita sudah beroleh pin AdSense ini, atau orang selalu bilang surat cinta dari YouTube, itu memang bukan merupakan satu hal yang mudah, dan memang banyak hal yang liku-liku kita menuju ke situ, dan tentu saja ini juga butuh perjuangan teman-teman sekalian. Tapi saya berharap tentu saja teman-teman punya semangat untuk bagaimana bisa meraih juga apa yang saya peroleh, dan mereka yang telah sukses duluan bisa juga meraihnya ya. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya bisa cerita sedikit dulu kronologisnya sebelum mengapa saya bisa mendapatkan pin AdSense atau surat cinta dari YouTube ini. Pertama, saya bergabung di YouTube itu pada bulan November 2020. Jadi masa saya bergabung itu memang saya pada awal-awalnya baru sekedar untuk mengisi waktu luang di masa pandemi. Karena pada waktu itu kita tahu bersama semua kegiatan itu lockdown, PSBB mulai diberlakukan, dan juga kita yang notabene ada di perkantoran juga mengalami hal-hal yang sama, yaitu kita ada yang dibagi waktu, ada yang WFH, kemudian ada juga yang WFO secara bergantian ya. Jadi di masa-masa pandemi tersebut saya coba mencari waktu untuk bagaimana menyibukkan diri untuk membuat konten-konten YouTube. Tentu saja tidak terlupa saya juga libatkan hal-hal menyangkut kedinasan saya, agar memang dia juga bisa berdampak pada pekerjaan saya. Nah teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, rentetan panjang saya bergabung ini sampai dengan saya memperoleh atau dimonetisasi oleh YouTube, tentu saja tidaklah mudah teman-teman sekalian. Karena sejak bergabung itu saya praktis pada minggu pertama ataupun pada 3 minggu pertama saya masih membuat video dalam selang waktu 2 hari ataupun 3 hari. Namun setelah saya belajar dan melihat dari orang-orang sukses dari partner YouTube itu, bahwa mereka ternyata harus memiliki dinamika untuk melaksanakan pekerjaan ini juga dengan sungguh-sungguh, maka saya bertekad pada waktu itu teman-teman, saya membuat setiap hari itu satu video. Jadi setiap hari saya membuat satu video ataupun satu konten untuk saya upload ke YouTube. Jadi ketika saya membuat konten itu, setiap saat juga saya mulai mempelajari bagaimana trik-trik untuk saya mendatangkan pemirsa ke channel saya, datang melihat ataupun melakukan interaksi dengan saya, apakah dia like atau dia share ataupun dia komen ataupun dia subscribe channel saya. Itu yang paling penting ya. Jadi saya pada saat itu berupaya selalu membuat video dan melihat dan belajar dari orang-orang sukses di sebagai YouTubers itu, apa sih cara-cara mereka membuat agar konten mereka itu bisa menarik. Jadi saya juga salah satunya rekomendasi, saya melihat beberapa video dari Aldina. Jadi di situ saya mendapatkan gambaran bahwa ternyata kita juga harus mempunyai ikat, kita harus mempunyai
end screen-nya. Jadi ketika orang melihat video kita, mereka juga terrekomendasi untuk melihat video kita berikutnya. Jadi langkah-langkah tersebut saya buat, apa-apa yang menjadi trik dari para YouTubers untuk membuat channel mereka lebih berprogres, itu juga saya buat dalam channel saya. Jadi saya juga membuat kelompok atau kategori, bagaimana video ini kategorinya apa ya, vlog ataupun hiburan atau informasi, itu saya buat. Kemudian setelah memenuhi hal-hal tersebut yang saya perhatikan di dalam channel saya itu, saya tidak lupa melihat apakah channel saya itu bisa memberikan manfaat ataupun sharing informasi kepada orang lain. Karena tentu saja kalau channel kita itu ada hal yang orang ingin ketahui, tanpa kita perlu melemparkan dia ke komunitas YouTubers ataupun kita lewat pola-pola yang lain, tentu pemirsa channel juga akan secara otomatis datang melihat atau mengunjungi channel kita. Ya. Nah, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, setelah apa yang saya upayakan tersebut, kira-kira dia sekitar tanggal ini saya catat ya, tanggal 7 Maret 2021 ternyata. Jadi kira-kira dia sekitar November, Desember, dia sekitar 5 bulan dari saya bergabung ya di YouTube itu. Saya sudah di email oleh YouTube bahwa selamat Anda menjadi partner dari YouTube. Jadi setelah itu saya melihat di pencapaian saya itu, di dolarnya itu, saya melihat bahwa ternyata saya sudah memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sebagai modal untuk bagaimana saya dimonetisasi. Nah, pada waktu itu teman-teman sekalian, tidak lupa saya langsung melakukan proses monetisasi, registrasi semua ketentuan yang ada di situ, termasuk address saya. Dan address ini memang teman-teman sekalian, dia harus pas sama betul dengan address yang ada di KTP saya pada waktu itu, yang pemikiran saya saat itu. Jadi langkah yang saya tempuh adalah memasukkan identitas saya dan mengupload KTP saya ataupun identitas saya. Jadi kalau kita punya KTP mungkin sudah kadaluarsa, silakan teman-teman mengambil identitas atau data yang lain yang bisa direkomendasi untuk diupload, misalnya paspor ataupun SIM. Kemudian sesudah itu saya tentu saja akan menunggu lagi untuk mendapatkan pemberitahuan ini, surat, orang bilang surat cinta dari YouTube ya. Saya menunggu ini. Nah, untuk menunggu proses ini, yang saya kejar terus dari para YouTubers yang sudah berhasil duluan ya, yang sudah sukses, saya melihat progres mereka itu yang mereka sampaikan pada channel mereka, bahwa itu akan datang 2 sampai dengan 4 minggu sesudah kita melakukan atau pengisian proses registrasi di monetisasi tersebut. Jadi masa-masa ini tentu saja kita harus proaktif melihat ataupun mengecek di kantor pos apakah surat kita ini sudah ada. Nah, ini tidak mudah teman-teman sekalian, karena sudah sekitar 2 minggu jalan ya, saya cek belum ada. Jadi masuk ke 3 minggu lagi saya cek belum ada. Ternyata saya harus request kembali data yang saya sudah berikan, dan kemudian saya upayakan data yang menyusul itu, yang susulan saya itu memang harus betul-betul sama dengan data yang ada di KTP saya. Jadi setelah saya melihat ada beberapa contoh dari video yang saya lihat, oh ternyata harusnya sama dengan data yang ada di KTP. Maka itu saya, teman-teman sekalian, itu saya buat persis dengan data yang ada di KTP saya. Sekalian saya lanjutkan. Sesudah saya menunggu 2 minggu ya,
Kemudian minggu ketiga juga saya lihat belum ada surat dari di kantor posnya. Jadi karena itu saya sudah meminta kontak person dari kantor pos dan saya coba untuk mengikuti saran-saran dari para YouTubers juga yang ada di konten mereka, di channel mereka, bahwa kita juga kalau bisa tidak segan-segan ke kantor posnya langsung. Kita bisa ikut sama-sama membongkar kalau apakah surat kita itu sudah sampai atau tidak. Tapi kalau saya belum sampai di situ ya, saya belum sampai di pembongkaran. Tiba-tiba saya sudah masuk email lagi pemberitahuan bahwa karena berhubung ini masa pandemi, maka ada keterlambatan surat menyurat dari YouTube terkait dengan pengiriman PIN AdSense saudara. Jadi seperti itu. Jadi ketika saya menerima pemberitahuan itu, saya terus langsung plong ya teman-teman sekalian, karena tadinya saya berpikir apa ada yang salah di proses monetisasi saya atau gimana ya. Jadi setelah menerima pemberitahuan itu, karena ini berhubung masa pandemi, jadi banyak di masa pandemi ini banyak hal-hal yang keterlambatan, apakah dari kantor pusat ke kantor cabangnya, kantor cabang ke kantor kecamatan kita juga tentu ada hal yang keterlambatan, dan itu ada semacam permohonan maaf ya dari pihak itu. Jadi sesudah itu saya tinggal menunggu. Di proses menunggu itu teman-teman sekalian, tidak lupa tetap saya menghidupkan channel saya, karena dalam kita itu kan sudah selesai monetisasi, dalam artian kita itu dalam pengawasan YouTube yang sudah mulai ketat, dan ini ternyata saya lihat ada perubahan yang cukup signifikan. Walaupun video-video saya itu beruntun ya teman-teman sekalian, tiap hari saya mengupload video, tetapi saya melihat sesudah proses monetisasi itu memang ada hal-hal yang mulai kayak terjadi pengurangan, baik dia pemirsa channel saya maupun dia yang view ya, yang view, kemudian yang like juga ada terjadi hal-hal yang mulai terjadi pengurangan. Saya tidak tahu juga, saya tidak ngerti ya apa penyusutan ini atau pengurangan ini disebutkan karena apa. Tapi saya lihat alhamdulillah teman-teman sekalian, pencapaian untuk subscriber saya ataupun mereka yang senang dengan channel saya itu alhamdulillah sudah mencapai 10.000 ya, 10.000 subscriber pada waktu itu. Jadi itu sudah cukup untuk membuat saya termotivasi bahwa walaupun tiap hari saya membuat video, dan video saya juga itu saya mengisi ya suara dengan suara saya sendiri, kemudian ada hal-hal yang mungkin saya lihat dia berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, itu selalu secara berhati-hati sekali saya melihat apakah kalau ada background musik ada di mana itu yang bisa membuat saya masuk. Pokoknya hal-hal tersebut saya jaga, karena memang teman-teman sekalian tidak mudah kita itu membuat konten kemudian ini dijual kepada halayak, kepada publik, kemudian kita tidak memperhatikan hal-hal juga yang melanggar ketentuan YouTube. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, sampai akhirnya saya pada bulan April pertengahan itu saya dikontak oleh petugas kantor pos bahwa ini surat saya, jadi surat saya ini sudah saya terima. Jadi teman-teman sekalian, saya sudah menerima surat saya ini. Jadi di surat ini kemudian ada beberapa hal yang harus saya masukkan teman-teman sekalian berkaitan registrasi lagi untuk PIN AdSense saya. Jadi saya langsung melakukan step-step yang ada di sini teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, setelah menerima surat ini tentu saja kita jangan lupa 14 hari ataupun 15 hari sesudah penerimaan surat ini, kita juga harus melakukan tindakan hati-hati terhadap channel kita. Dalam arti kita jangan lagi melakukan tindakan untuk memperbanyak view ataupun meningkatkan hal-hal yang lain
dengan cara-cara yang kita gunakan incorrect ya. Misalnya kita memperbanyak view dengan menggunakan satu HP ya, satu handphone apapun, satu desktop, kemudian terdiri dari beberapa akun untuk tidak lain menambah view kita, karena itu memang nanti akan terbaca di algoritma YouTube. Jadi teman-teman sekalian, ini nanti akan menjadi catatan bagi saya dan kita semua, karena sampai saat ini juga saya masih menunggu bagaimana tindak lanjut atau follow up dari surat saya ini. Tapi yang pasti teman-teman, keep spirit, tetap semangat, karena sebuah hal yang kita lakukan, apakah dia itu kita lakukan sendiri atau supporting official teman-teman sekalian, kita berharap semua itu ada nilai akhir yang bermanfaat, baik bagi pemirsa channel kita maupun bagi diri kita sendiri. Jadi itulah teman-teman sekalian yang bisa saya sharing kepada teman-teman berkaitan dengan progres channel YouTube saya. Dan sebagai catatan, memang dalam waktu 7 bulan sejak bergabung dari sebagai partner YouTube itu, saya sudah langsung dimonetisasi pada bulan kelima, dan pada bulan April pertengahan itu saya sudah mendapatkan pin AdSense ini, dihitung sejak awal bulan November 2020. Jadi ini suatu pencapaian yang mungkin dilihat sepintas selalu sangat mudah ataupun sangat singkat, tetapi jangan lupa teman-teman sekalian, teman-teman bisa lihat progres channel saya di situ. Nanti teman-teman bisa lihat tiap hari saya mengupload satu video, kemudian saya memperhatikan hal-hal yang memang berkenaan dengan ketentuan YouTube. Jadi mungkin itu hal-hal yang bisa saya sharing kepada teman-teman sekalian berkaitan dengan perolehan pin AdSense saya. Jangan lupa teman-teman untuk masih mengikuti informasi saya berikutnya, like, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.